Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami muat berita-berita utama dari beberapa media di Indonesia pada hari ini edisi Kamis 26 September 2024. Kami awali dari Jakarta. Merdeka.com memberitakan soal Presiden Joko Widodo. Menjelang akhir jabatannya, Jokowi curhat sulitnya memindahkan ASN ke ibu kota negara. Mulai dari tempat tidurnya hingga mau bersekolah di mana anak-anak dari ASN tersebut. Jokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terlebih untuk negara sebesar Indonesia. Menurut dia banyak tantangan dan hambatan yang dilalui pemerintah untuk membangun IKN di Kalimantan Timur. Namun kata Jokowi, pemerintah ingin membangun ekosistem agar IKN dapat seperti ibu kota negara lainnya yang dilengkapi berbagai fasilitas. Untuk itu pemerintah membangun bandara hingga hotel. Usai membangun hotel bintang 5 dan 4, Jokowi menuturkan hotel budget yakni De Prima Hotel akan mulai dibangun di IKN, sehingga memberikan banyak pilihan harga bagi masyarakat yang ingin bermalam di IKN. Tribunnews.com merilis berita sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada hari Senin 23 September 2024. Menjadi saksi ahli dalam sidang tersebut yaitu ahli hukum pidana Muzakir. Dalam sidang tersebut, Muzakir menyatakan putusan dalam kasus Vina syarat dengan pelanggaran hukum acara pidana. Menurutnya banyak putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Khususnya kata dia pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung yang merujuk pada putusan PN Cirebon. Dia menjelaskan bahwa masalah utama yang ditemukan yakni proses pembuktian di PN Cirebon yang menurutnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Masih dari Jakarta, Kompas.com mengabarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto berharap dapat segera bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Prabowo saat ditemui awak media di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Rabu 25 September 2024. Insya Allah mudah-mudahan segera bertemu, ujarnya singkat. Sementara itu Prabowo memilih tidak menjawab saat ditanya awak media soal apa saja yang ingin dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari luar negeri, Liputan6.com mengangkat berita Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Ia menyebut pelarangan mendapatkan pendidikan sebagai sesuatu hal yang mengkhawatirkan. UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, ujar Retno Marsudi pada pertemuan High Level Side Events Inclusion of Women in the Future of Afghanistan yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2024 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Dari Sri Lanka, antaranews.com melansir berita Presiden baru Sri Lanka Anura Kumara Disanayake pada hari Selasa tanggal 24 September malam waktu setempat menyatakan pembubaran parlemen Sri Lanka dan memerintahkan pemilihan umum digelar pada tanggal 14 November mendatang. Pernyataan dari kantor Kepresidenan Sri Lanka mengemukakan bahwa masa pendaftaran calon anggota legislatif yang akan memperebutkan 225 kursi parlemen berlangsung pada tanggal 4 sampai 11 Oktober 2024. Parlemen yang dibubarkan tersebut merupakan parlemen hasil pemilu legislatif 2020. Sesuai jadwal, pemilu seharusnya sudah dilaksanakan pada Agustus yang lalu. Sementara itu, Voice of America atau VOA memberitakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan pada hari Rabu 25 September bahwa terjadi sebuah peningkatan tajam dalam penggunaan media sosial yang problematik di kalangan remaja di Eropa dan kondisi tersebut berbahaya bagi kesehatan mental mereka. Cabang WHO untuk wilayah Eropa itu juga memperingatkan bahwa lebih dari 1 dari 10 remaja mempunyai resiko bermain game secara problematik. Istilah problematik dipakai untuk menggambarkan situasi di mana anak-anak muda mengalami gejala adiksi, ungkap WHO Eropa. Diberitakan CNBC.com mengabarkan pasar keuangan tanah air kompak sumringah pada perdagangan Selasa tanggal 24 September 2024 kemarin, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG rupiah dan surat berharga negara atau SBN ditutup di teritori hijau. Pasar keuangan Indonesia diharapkan kembali kompak menguat hari ini. Nilai transaksi IHSG pada kemarin mencapai sekitar 16 triliun rupiah dengan melibatkan 22 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,4 juta kali. Sebanyak 249 saham menguat, 332 saham melemah, dan 215 saham stagnan. Secara sektoral, sektor konsumer primer menjadi penopang utama, yaitu sebesar 0,99%.
Sedangkan dari sisi saham, penyokong utama berasal dari PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN dan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT yang menyumbang masing-masing sebesar 5,7 dan 4,4 indeks poin. FinanceDetik.com mengabarkan Prabowo Subianto akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang khusus untuk mengurus penerimaan. Lembaga tersebut merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Proses pembentukan kelembagaan ini akan dimulai pada Januari 2025. Selain membentuk Badan Penerimaan Negara, Prabowo juga disebut akan melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN. Dari Kompas.com mengabarkan H. Agus, 56 tahun, warga Jalan Rapokaling Raya, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Makassar, telah membongkar sebagian garasi mobilnya yang terbuat dari pagar besi. Pembongkaran ini dilakukan karena garasinya dianggap mengganggu pengguna jalan. Namun Agus tidak membongkar garasinya secara total karena kanopi garasi masih terpasang di tembok rumahnya yang berlokasi di samping tol Reformasi. Agus mengaku akan membongkar total garasinya jika mendapatkan biaya ganti rugi. Agus menjelaskan bahwa jalan di sekitar rumahnya memang sering dilalui kendaraan, namun bukan merupakan akses jalan raya di mana kendaraan roda 4 dan 2 bebas berlalu lalang. Kembali lagi di Kompas.com mengabarkan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada jajaran Komisi 1 DPR RI saat rapat kerja pada hari Rabu 25 September 2024. Hal itu diungkapkan Prabowo setelah membacakan paparannya terkait rancangan undang-undang atau RUU soal kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan 5 negara. Setelah meminta maaf, Prabowo menyinggung bahwa hari ini adalah rapat terakhirnya sebagai Menhan bersama jajaran Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Atas nama Kemenhan, Prabowo mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Komisi 1 DPR RI yang telah menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun terakhir. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.